Shalom, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu kelima sesudah Paskah saat ini, kembali kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, membuka Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga 13 yang menyatakan rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Tema renungan pada saat ini adalah Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 6b menjadi ayat nas. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini yang terjadi terhadap jemaat Korintus pada saat itu. Ketika ada keperbihakan kepada Paulus dan juga kepada Apolos, dan keberpihakan inilah yang menimbulkan saling menjunjung guru-guru mereka. Ada juga yang meragukan kerasulan Paulus, menghakimi Paulus, sehingga menciptakan adanya perselisihan
bahkan juga berujung kepada perpecahan. Oleh karenanya, dengan tegas Rasul Paulus mengawali perikop bacaan kita pada saat ini, menyatakan dirinya dan Apolos hanyalah hamba-hamba Kristus. Mereka hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Dan hal ini disampaikan kepada jemaat Korintus bukan untuk mempermalukan jemaat itu atau mengucilkan Apolos, tetapi supaya di antara mereka dapat menghindari adanya kesalahpahaman. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Rasul Paulus juga menekankan supaya jemaat di Korintus hidup di dalam keadaan yang sewajarnya. Jangan ada di antara mereka yang menyombongkan diri mereka. Memang setiap hamba-hamba Tuhan mempunyai karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pelayanan, dalam perangai, di dalam melakukan segala hal untuk melayani Tuhan, tetapi kiranya hal tersebut dimaksudkan bukan untuk mencari sanjungan. Oleh karenanya, seseorang tidak boleh menyangka dirinya lebih tinggi dari yang lain, sebab segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian yang datang daripada Tuhan. Dan setiap anak Tuhan harus menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah memberi segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh karenanya Rasul Paulus membandingkan kehidupan jemaat Korintus dengan para rasul, bahwa jemaat di Korintus adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki kekayaan sehingga hidup mereka berkecukupan, mereka memiliki kekuasaan. Tetapi kiranya dengan semua yang mereka miliki itu tidak membuat mereka ada di dalam kesombongan. Dan bagaimana Rasul Paulus menempatkan dirinya, bahkan para rasul yang lainnya, yaitu di dalam kehidupan yang paling rendah, di dalam kehidupan yang dihina, di dalam kehidupan yang difitnah, dan bahkan memikul salib. Dan semuanya itu dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa di sana Rasul Paulus juga menggambarkan akan kehidupannya sebagai hamba Tuhan yang melayani. Mereka lapar, mereka juga mengembara, mereka juga harus melakukan pekerjaan yang keras. Mereka tetap memberkati walaupun mereka dimaki. Mereka tetap sabar sekalipun mereka dianiaya. Mereka tetap dapat berlaku ramah sekalipun mereka difitnah. Dan segala kebaikan yang lainnya sebagaimana yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan rasul-rasul. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu seringkali juga masih kita dapati di tengah-tengah persekutuan. Ada banyak orang yang mengidolakan seseorang dalam pelayanan. Ada banyak orang yang berpihak terhadap seseorang ataupun orang lain. Dan jika hal ini terjadi, berhati-hatilah, karena akan terjadi perpecahan dalam jemaat. Karena pasti akan ada yang menonjolkan yang satu dan juga merendahkan yang lainnya. Oleh karena itu, melalui perikop bacaan kita pada saat ini, mari kita belajar dari Paulus yang adalah hamba Kristus. Dia menyadari akan masa lalunya dalam Filipi pasal 3 ayat 16, bahwa tadinya dia menganggap
dirinya itu adalah benar dan mentaati Allah dengan sempurna melalui hukum Taurat. Tetapi ternyata apa yang dilakukannya tanpa pengetahuan di luar iman. Tetapi Kristus telah mengasihaninya dan menjadikannya sebagai hamba yang hanya melakukan kehendak Tuannya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah masa yang seharusnya di mana kita menyadari akan diri kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kita yang menyombongkan diri kita, bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian anugerah yang datangnya hanya dari Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pendamaian Allah melalui Yesus Kristus, sehingga hendaknya kita menjauhkan diri kita dari kesombongan ataupun keangkuhan rohani. Tetapi sebaliknya hendaklah kita boleh menghamba, memiliki hati seorang hamba, sebagaimana Kristus yang sudah taat di kayu salib, menderita untuk kita, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya kita dapat datang kepada Dia, mengenal Dia, dan menaruh seluruh kehidupan kita kepada Dia. Oleh karenanya kita diminta untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga dengan demikian maka kita mampu untuk tetap ada di dalam kerendahan hati. Kita tetap mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan beriman kita, sehingga yang tercipta adalah kedamaian dan kesejahteraan bagi sesama. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang dapat berkenan untuk dipakai oleh Allah di dalam melakukan pelayanan baginya. Dan Rasul Paulus mengatakan, teladanilah dirinya. Oleh karena itu, mari kita lakukan ini dalam perjalanan kehidupan beriman kita, dan kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Tuhan menyempurnakannya, Tuhan menjadikan berkat bagi kami, dan kami selalu dimampukan untuk menjadi hamba-hamba Kristus yang diperkenankan untuk melayani sesama kami ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami jaminkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan Allah. Perbuatlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah syukur bagi setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan. Dan Engkau juga memakai mereka untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam semua pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi umat-Mu yang berseru, memohon di dalam doa akan pertolongan Tuhan. Datanglah kepada mereka Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkan iman percaya mereka, supaya dalam segala kesabaran mereka boleh menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka boleh melewati pergumulan mereka, maka mereka boleh menjadi hamba-hamba Kristus yang tetap dipakai untuk melayani sesama mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, diberkati seluruh penata layanan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari yang harus kami lakukan dari dalam rumah-rumah kami. Biarlah kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan, hidup bersukacita dan bersyukur atas semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah TNI dan Polri bersama dengan seluruh pemerintah dari pusat sampai pun ke daerah, dalam semua tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan sebagai hamba-hamba Kristus. Biarlah mereka boleh tetap memiliki kerendahan hati dan mengikuti serta melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Tuhan yang adalah Tuhan. Ya Bapa, berkati upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penanganan pandemi COVID-19 ini dalam kemurahan Tuhan. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan
Dan Engkau terus menopangkan kehidupan seluruh tenaga medis Tuhan, agar mereka juga dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, semua hal yang tidak tersampaikan di dalam doa syafaat ini kami percaya Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akan menolong kami dengan cara-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena